Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Seneng banget rasanya bisa ketemu lagi sama sahabat takwa semua. Selamat datang kembali di pengkajian tafsir kita season kedua. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di episode ke-25 loh dalam perjalanan kita membedah juz yang kedua. Dan tentunya semua kajian kita ini selalu berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi beliau. Oke, hari ini kita akan langsung menyelami dua ayat yang wow, luar biasa banget. Surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Ayat-ayat ini tuh langsung menghadapkan kita pada sebuah pertanyaan yang sekilas terdengar aneh, bahkan paradoks. Coba deh pikirin, gimana ceritanya sebuah hukum pembalasan atau yang kita kenal dengan istilah qisas justru bisa menjadi sumber kehidupan. Aneh kan? Nah, inilah teka-teki ilahi yang akan kita pecahkan bersama-sama hari ini. Supaya kita benar-benar paham seberapa revolusionernya ayat ini, kita harus mundur sedikit nih. Kita terbang ke masa sebelum Islam datang. Para ulama tafsir seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi dan Qatadah ngasih kita gambaran tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Bayangin deh, pada masa itu dunia Arab adalah sebuah dunia di mana hukum itu sama sekali nggak seimbang. Nah, coba lihat deh perbandingan di sini. Kontrasnya tajam banget kan? Di zaman jahiliyah, nilai nyawa itu beda-beda. Tergantung siapa kamu dan dari suku mana kamu berasal. Kalau ada budak dari suku lemah dibunuh, suku yang kuat bisa nuntut nyawa seorang lelaki merdeka sebagai gantinya. Nggak adil sama sekali. Kalau seorang wanita dari suku mereka terbunuh, mereka menuntut nyawa seorang pria. Bahkan, yang lebih parah lagi, satu nyawa bisa dibalas dengan membunuh beberapa orang dari suku lawan. Ini benar-benar kezoliman yang dasarnya cuma kesombongan dan unjuk kekuatan, bukan keadilan. Dan di tengah kekacauan itulah turun surah Al-Baqarah ayat 178. Ini bukan cuma aturan baru sahabat takwa. Ini adalah solusi langsung dari langit. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala merombak total sebuah sistem yang udah rusak parah, lalu menggantinya dengan sebuah fondasi keadilan yang mutlak. Yuk kita kenalan dulu sama istilah kuncinya, qisas. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang sangat kuat, kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Menurut para ahli tafsir top seperti Imam At-Tabari, ini artinya diwajibkan atau telah ditetapkan atas kalian. Jadi ini bukan sekedar anjuran ya, tapi sebuah ketetapan hukum yang mengikat. Prinsipnya apa? Pembalasan yang setimpal. Nyawa ya dibalas dengan nyawa, luka ya dibalas dengan luka yang sama persis. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Potongan ayat ini tuh kayak palu godam yang langsung menghancurkan semua hierarki palsu di era jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Ini adalah sebuah deklarasi kesetaraan yang radikal banget pada masanya. Status sosial, jenis kelamin, atau kekuatan suku, semuanya itu jadi nggak relevan lagi di hadapan hukum. Tapi, keagungan syariat Islam itu nggak berhenti di keadilan yang tegas aja. Justru, setelah fondasi keadilan ini diletakkan dengan kokoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membukakan sebuah pintu lain. Pintu yang lebih tinggi, sebuah jalan yang isinya penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Coba kita lihat gimana caranya. Coba deh, sahabat takwa perhatikan satu kata yang dipilih oleh Allah di sini, akhihi, saudaranya. Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak. Ini kan konteksnya pembunuhan ya, momen di mana emosi, amarah, dendam itu lagi di puncak-puncaknya. Tapi justru di saat seperti itu, Al-Quran mengingatkan keluarga korban bahwa si pembunuh itu tetaplah saudara mereka dalam ikatan iman. Ini bukan untuk meremehkan kejahatannya, sama sekali bukan. Tapi ini untuk melembutkan hati dan mendorong rekonsiliasi. Dalam banget kan? Ayat ini kemudian berlanjut dengan sangat indah, dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Para mufasir menjelaskan bahwa pilihan yang diberikan, mau qisas, mau memaafkan, atau menerima kompensasi finansial yang disebut diyat, ini tuh sebuah rahmat yang spesial banget untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini semacam jalan keluar yang saling menguntungkan. Keluarga korban bisa mendapatkan bantuan finansial, dan yang terpenting, pelaku dosa besar ini diberi kesempatan kedua untuk bertaubat dan memperbaiki hidupnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Setelah kita bahas soal keadilan dan juga rahmat, ayat 179 ini menyingkap hikmah terdalam di balik hukum qisas. Dan ini dia jawaban dari paradoks kita. Logikanya tuh brilian banget. Seperti yang dijelaskan sama para ahli tafsir sekelas Abu Hayyan, hukum qisas itu efeknya terasa bahkan sebelum kejahatan itu sempat terjadi. Jadi gini, seseorang yang punya niat mau membunuh, dia pasti akan mikir 1000 kali. Kenapa? Ya karena dia tahu nyawanya sendiri yang akan jadi taruhannya.
Nah, ketika dia mengurungkan niatnya, siapa yang selamat? Bukan cuma satu nyawa, tapi dua. Nyawa si calon korban selamat, dan nyawa dia sendiri juga selamat dari hukuman mati. Inilah yang dimaksud jaminan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Slide ini nunjukin betapa indahnya balagoh atau gaya bahasa Al-Quran. Dulu sebelum Islam datang, orang Arab punya pepatah Al-Qatlu Anfaru lil Qatli, yang artinya pembunuhan adalah cara terbaik untuk menghentikan pembunuhan. Kedengarannya negatif dan aneh ya. Sekarang bandingkan dengan firman Allah. Walakum fil qisasi hayatun. Dan dalam kisah itu ada kehidupan bagimu. Jauh banget bedanya kan? Kalimat Al-Quran itu positif, tepat sasaran, dan maknanya dalam banget. Dia nggak bicara tentang pembunuhan, tapi kisas. Sebuah keadilan yang terukur. Dan hasilnya bukan cuma mencegah, tapi kehidupan itu sendiri. Di ujung ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan sebuah panggilan khusus untuk ulil albab, yaitu orang-orang yang punya akal yang jernih dan cerdas. Ini seolah-olah Allah bilang, "Hei, jangan lihat hukum ini dari permukaannya saja. Jangan anggap ini sekedar kekerasan. Coba deh, pakai akal kalian, renungkan lebih dalam. Nanti kalian akan menemukan hikmah kehidupan yang luar biasa di dalamnya." Lantas, apa hubungannya sama kita sekarang? Mungkin kita nggak berhadapan langsung ya sama kasus pembunuhan, amin. Tapi spirit keadilan dan rahmat dalam ayat ini tuh relevan banget buat kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa pelajaran praktisnya buat kita? Pertama, keadilan harus jadi fondasi. Dalam konflik apapun, jangan sampai kita membalas lebih dari yang kita terima. Kedua, dan ini penting banget ya, ingatlah selalu bahwa pintu maaf itu adalah puncaknya kemuliaan. Saat kita disakiti, entah itu dalam perdebatan di media sosial atau konflik keluarga, kita selalu punya pilihan, menuntut hak kita secara adil atau memilih jalan rahmat yang levelnya lebih tinggi. Ayat ini ngajarin kita untuk mencari keseimbangan antara keduanya, menahan diri dari balas dendam yang kebablasan, dan selalu mengingat bahwa di hadapan Allah semua jiwa itu sama berharganya. Sebagai penutup, saya mau mengajak sahabat takwa semua untuk merenung bareng-bareng. Di dalam perselisihan kecil maupun besar yang kita hadapi setiap hari, kira-kira kapan ya saat yang tepat untuk kita berdiri teguh menuntut keadilan, dan kapan saat yang lebih mulia untuk kita melapangkan dada dan memilih pintu rahmat? Jawabannya ada pada kebijaksanaan dan ketakwaan kita masing-masing. Semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita ya. Terima kasih banyak sudah menyimak Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.